الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia kecuali langkah iman, takwa, amal saleh, kemuliaan akhlak menyertai kita. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan hidup yang sesaat. Oleh karena itu bekal yang terbaik yang Allah pesan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman, yang menjadi isyarat juga bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, untuk mempersiapkan generasi anak-anak, generasi ke depan kuat imannya, baik akhlaknya dan lain sebagainya. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Hendaklah kita waspada, hendaklah kita takut meninggalkan dzurriyyah di'afan, anak-anak keturunan generasi yang lemah, terutama lemah iman, lemah akhlak dan lain sebagainya. Oleh karena itu Luqmanul Hakim menyiapkan generasi anak-anaknya dengan memberikan 7 nasihat yang termaktub di dalam surah Luqman. Jumhurul ulama mengatakan Luqman bukan seorang nabi, tapi beliau diberi hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman, yaitu al-hikmah. Al-hikmah adalah al-isabah was-sadad fir ra'yi wal qawli wal amali bima yuwafiqu al-haqqa. Hikmah itu adalah pikiran, ucapan, perbuatan yang benar. Kebenaran di dalam pikiran, ucapan dan perbuatan yang selaras, serasi sesuai dengan kebenaran. Itulah al-hikmah. 7 nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama dan utama adalah menanamkan tauhid. La ilaha illallah. Ya bunayya, wahai ananda, kata Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau menyembah selain Allah. Mengapa?
Inna syirka la zulmun azim, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Allah haramkan surga bagi orang yang menyekutukan Allah dan dia mati belum bertaubat kepada Allah. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, Allah haramkan baginya surga. Itulah nasihat yang pertama dan utama, menanamkan akidah, menanamkan tauhid, menanamkan iman, la ilaha illallah. Yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wali walidayka wa ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nasihat yang kedua adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin, bakti kepada orang tua, bakti kepada ayah dan ibu, terutama kepada ibu. Suatu hari sahabat bertanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang pertama kali aku wajib mempergaulinya dengan baik? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summa qala man, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summa qala man, siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Summa qala man ya Rasul, siapa lagi ya Rasul? Abuka. Allah mengulang ibu 3 kali, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Karena ibu kita melakukan 3 hal yang tidak dilakukan oleh ayah kita. Yang pertama, alhamlu, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Yang kedua, al-wiladah, melahirkan kita, perjuangan antara hidup dan mati. Dan yang ketiga, yaitu ar-radha'ah, menyusui, wa fisaluhu fi amaini, selama 2 tahun. Oleh karena itulah bakti kepada ayah dan ibu merupakan syarat utama mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh celaka anak yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita adalah sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita dan juga kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, Allah ampuni dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai ananda, innaha in takum misqala habbatin min khardalin, jika seandainya ada satu perbuatan sebesar biji sawi ada di padang Sahara yang luas, au fis samawati, atau berada di langit, au fil ardi, berada di bumi. Perbuatan sekecil apapun, sebesar biji sawi, ada di Sahara yang sangat luas, atau di langit yang paling tinggi, atau terhunjam di dalam bumi yang paling dalam, ya'ti bihallah,
Allah melihatnya, Allah menatapnya, Allah mengetahuinya, dan Allah membalasnya. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Didikan orang tua kepada anak untuk mendidik muraqabah, ihsan, selalu merasa diawasi, ditatap, dilihat oleh Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kembali kepada dirinya sendiri, dia akan mendapatkan kebaikan. Keburukan yang dilakukan oleh orang itu, oleh orang, akan kembali balasan keburukan itu kepada orang yang melakukan keburukan itu. Kalau kita tahu bahwa Allah memberikan balasan kepada setiap ucapan perbuatan sekecil apapun, maka efek baiknya adalah kesenangan kita di dunia adalah selalu mengerjakan yang baik. Ucapan kita hendaknya baik, ucapan kita kepengen baik, bahkan perbuatan kita ingin selalu baik. Yang keempat, nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai ananda, dirikan salat. Inilah didikan, pendidikan salat yang paling utama sebelum pendidikan ibadah yang lain. Mendirikan salat. Dirikanlah salat, karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan, merobohkan agama. Begitu pentingnya didikan seorang orang tua kepada anaknya, yaitu pendidikan salat, sehingga Rasul mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u asrin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat saat mereka usia 7 tahun. Dan kata Nabi, pukullah anakmu ketika umur 10 tahun kalau mereka tidak salat. Tapi pemaknaan pukul di sini maknanya tidak letterlock, memukul dengan keras, memukul secara fisik. Bukan itu maknanya. Karena Islam melarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makna pukullah anakmu ketika mereka usia 10 tahun dan mereka tidak mau sholat, agar orang tua lebih concern lagi, lebih memperhatikan lagi pendidikan sholat. Mengapa? Karena orang tua yang cuek kepada anaknya yang tidak sholat. Walaupun orang tuanya sholat, tapi dia biarkan anaknya tidak sholat. Dia tidak perhatikan sama sekali tentang anaknya sholat atau tidak. Bahkan dia biarkan anaknya sholat, termasuk istrinya tidak sholat. Anaknya tidak sholat, istrinya tidak sholat, lalu seorang suami membiarkan keluarganya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah ancam melalui sabda Nabi yang disebut dengan ad-dayyus. Siapa itu ad-dayyus? Ad-dayyus adalah orang tua, ayah yang rela melihat kemaksiatan anak dan istrinya. Tidak memberikan perhatian ketika anaknya di dalam melakukan kemaksiatan. Bahkan dia ridho anaknya melakukan kemaksiatan.
dia ridha anaknya meninggalkan salat, maka orang tua ayahnya yang tidak peduli kepada pendidikan salat, maka ayah itu kata Nabi disebut dengan ad-dayyus, dan diancam oleh Nabi, ad-dayyus la yadkhulul jannah, dayyus tidak masuk surga. Begitulah pentingnya seorang ayah mengajarkan, mendidik pendidikan salat. Oleh karena itu, pesantren yang sekarang tidak sedikit dihujat oleh orang adalah tidak benar. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai iman, bahkan menanamkan nilai-nilai salat. Anak-anak yang di pesantren salatnya terjaga, bahkan berjamaah. Maka orang tua yang tidak punya waktu di dalam mendidik salat, maka bisa menitipkan pendidikan kepada pesantren yang saat ini pesantren tidak sedikit dihujat, padahal pesantren adalah lembaga pendidikan yang sudah lahir sebelum Indonesia merdeka. Pesantren telah mencerdaskan anak bangsa. Pesantren telah membangun negeri ini secara material dan spiritual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang berikutnya adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rasul bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, jangan diam saja. Rasul memerintahkan kita untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama kata Nabi, rubahlah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa kata Nabi, fabilisani, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ucapan. Dan kalau tidak bisa kata Nabi, dengan hati. Hatinya benci kepada kemungkaran, hatinya benci kepada kemaksiatan, tapi tetap dia menyayangi, bahkan mendoakan orang yang melakukan kemaksiatan. Jangan pernah kita membenci pelaku kemaksiatan, jangan pernah kita membenci pelaku kemungkaran, tapi bencilah kemaksiatan, bencilah kemungkaran. Bahkan orang yang melakukan kemungkaran sekalipun kita doakan, semoga dapat hidayah, semoga dapat petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian Luqmanul Hakim memberikan nasihat selanjutnya kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, untuk sabar musibah yang menimpa. Dan yang terakhir yaitu didikan moral, didikan akhlak yang amat sangat penting dalam kehidupan manusia. Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, wahai ananda, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Keangkuhan, kesombongan, arogansi adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela.
Jangan engkau palingkan mukamu kepada manusia, merendahkan manusia, melecehkan orang karena ada kesombongan, baik sombong dalam kekuasaan, jabatan, ataupun sombong dalam materi dan harta. Allah tidak suka kepada hambanya yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang sombong dan orang yang membangga-banggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sederhanakanlah dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Itulah wasiat, itulah nasihat Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya. Menjadi kewajiban kita juga orang tua untuk menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai muraqabah. Semoga anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.